Pernahkah engkau berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, mengapa satu salat tertentu begitu dijaga oleh langit? Di antara 5 waktu, ada satu salat yang disaksikan malaikat secara khusus. Ada satu salat yang Rasulullah doakan secara langsung bagi orang-orang yang menjaganya. Ada satu salat yang kelak menjadi cahaya di hari ketika semua manusia berada dalam kegelapan. Namun ironisnya, justru salat ini sering dianggap biasa. Banyak yang melakukannya dengan tergesa, sekadar menggugurkan kewajiban. Padahal di dalamnya tersimpan rahasia besar yang mampu mengubah hidup seseorang. Salat itu adalah salat subuh. Sahabatku, salat yang hadir di saat tubuh masih ingin beristirahat. Salat yang datang ketika dunia masih sunyi dan gelap. Salat yang menuntut satu keputusan sederhana, namun berat: bangun atau kembali tidur. Dalam falsafah Stoik, kualitas hidup ditentukan oleh pilihan di saat sulit. Dan subuh adalah latihan paling jujur tentang pilihan itu. Apakah kita memilih ketaatan atau kenyamanan? Apakah kita memilih kesadaran atau kelalaian? Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam, yang masih memberi kita napas dan kesempatan untuk kembali. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, manusia paling jujur dalam menghadapi hidup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku yang dicintai Allah, jika video ini hadir di hadapanmu hari ini, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, ini adalah panggilan lembut agar kita berhenti sejenak dan merenung. Dalam hidup, kita sering sibuk mencari jalan keluar dari masalah. Kita membaca banyak buku, mendengar banyak nasihat, dan mencoba banyak strategi. Namun seringkali kita lupa satu hal yang paling mendasar. Kualitas hubungan kita dengan Allah menentukan kualitas hidup kita di dunia, dan salah satu penentu hubungan itu adalah bagaimana kita memperlakukan salat subuh. Bukan sekadar hadir secara fisik, tetapi hadir dengan kesadaran, hadir dengan rasa butuh, hadir dengan jiwa yang bangun sebelum tubuh sepenuhnya terjaga. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajakmu melakukan satu amalan kecil. Amalan yang ringan di lisan, namun berat timbangannya di langit. Tuliskanlah selawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kepada Rasulullah. Tidak untuk pamer, tidak untuk dinilai manusia, tetapi sebagai saksi kelak di hadapan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu baris selawat bisa membuka pintu yang tertutup lama, dan cahaya itu sering datang dari hal yang kita anggap sepele. Sahabatku yang dicintai Allah, sebelum membahas surah apa yang sebaiknya tidak dibaca dalam salat subuh, kita perlu memahami mengapa subuh begitu dimuliakan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan melihat subuh sebagai kewajiban rutin. Padahal subuh adalah ujian pertama setiap hari. Ujian disiplin, ujian niat, dan ujian kejujuran pada diri sendiri. Dalam keheningan subuh, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Dan disitulah kualitas iman diuji secara nyata. Salat subuh ditempatkan Allah pada waktu yang berat bagi kebanyakan manusia. Mata masih berat, tubuh masih ingin diam, dan selimut terasa begitu memanggil. Namun justru di saat itulah nilai sebuah amal menjadi tinggi. Stoik mengajarkan bahwa nilai kebajikan muncul ketika kita melawan dorongan nafsu sesaat. Subuh melatih kita untuk menguasai diri sebelum dunia menuntut kita. Ia mengajarkan bahwa kedisiplinan kecil di pagi hari menentukan arah satu hari penuh, dan seringkali arah hidup secara keseluruhan. Rasulullah memberikan doa khusus bagi orang-orang yang bangun subuh. Beliau berdoa agar Allah memberkahi umatnya yang memulai hari di waktu pagi. Doa dari Rasulullah bukan doa biasa. Ia bukan sekadar harapan, tetapi permohonan yang dikabulkan. Banyak orang heran mengapa hidupnya terasa lapang meski sederhana. Seringkali jawabannya sederhana pula. Mereka menjaga subuh, bukan karena hidup tanpa ujian, tetapi karena Allah selalu memberi jalan keluar. Dalam hadis lain, Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang menunaikan salat subuh berada dalam jaminan Allah. Renungkan makna jaminan itu dengan tenang. Di dunia yang penuh ketidakpastian, Allah sendiri yang menjamin, bukan manusia, bukan harta, bukan jabatan. Ketika Allah menjamin, tidak ada makhluk yang mampu mencabut perlindungan itu. Jaminan ini mencakup hidup, rezeki,
dan ketenangan batin. Sebuah perlindungan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Keutamaan salat subuh tidak berhenti di dunia. Rasulullah mengabarkan bahwa orang-orang yang menjaga subuh akan melihat Allah di surga kelak, sebagaimana mereka melihat bulan purnama tanpa terhalang awan. Bayangkan, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Melihat Allah adalah puncak kebahagiaan bagi seorang mukmin, dan jalan menuju nikmat itu dimulai dari salat yang sering diremehkan. Salat yang terjadi saat kebanyakan manusia masih terlelap. Allah sendiri menegaskan keistimewaan pagi dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi, Allah memerintahkan untuk bersabar bersama orang-orang yang mengingat Nia di pagi dan petang. Ini bukan sekadar waktu, tetapi keadaan hati. Pagi adalah saat jiwa masih bersih dari hiruk-pikuk dunia. Saat doa belum tercampur ambisi, saat harapan masih murni. Subuh adalah pintu yang Allah buka setiap hari, menunggu siapa yang mau masuk. Salah satu keistimewaan terbesar salat subuh adalah bahwa ia disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang bertemu pada waktu ini. Pergantian tugas mereka terjadi saat subuh ditegakkan. Di saat itulah laporan amal manusia diangkat ke langit. Bayangkan sahabatku, bagaimana nama kita disebut di hadapan Allah. Apakah sebagai hamba yang bangun dan taat, atau sebagai hamba yang memilih tidur dan lalai? Allah menegaskan hal ini dalam surah Al-Isra ayat ke-78. Salat subuh disebut sebagai salat yang disaksikan. Tidak semua amal mendapatkan kesaksian seperti ini. Ini menunjukkan betapa mulianya subuh di sisi Allah. Ketika seorang hamba berdiri membaca ayat-ayat Al-Quran di waktu subuh, setiap hurufnya naik ke langit, dibawa oleh malaikat sebagai laporan yang bercahaya. Sebuah laporan yang kelak menjadi penolong di akhirat dan juga menjadi ketenangan di dunia. Rasulullah memberi kabar gembira bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan menuju salat subuh. Mereka akan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Cahaya yang menerangi jalan di tengah ketakutan dan kebingungan. Banyak manusia takut pada gelap di dunia, namun lupa menyiapkan cahaya untuk hari yang benar-benar gelap. Subuh adalah cara Allah mengajarkan kita menabung cahaya, sedikit demi sedikit, setiap hari, hingga cukup untuk perjalanan panjang di akhirat. Para ulama berkata, siapa yang menjaga subuh, ia menjaga seluruh harinya. Karena subuh adalah pembuka rezeki, pembuka perlindungan, dan pembuka keberkahan. Dalam filsafat hidup, awal menentukan arah. Hari yang dimulai dengan kesadaran akan lebih mudah dijaga hingga malam. Sebaliknya, hari yang dimulai dengan kelalaian sering berakhir dengan kekacauan. Subuh bukan sekadar salat. Ia adalah fondasi. Di antara rahasia besar salat subuh yang sering terlewat adalah bacaan surah setelah Al-Fatihah. Secara fikih, membaca surah apapun memang sah. Namun secara hikmah, tidak semua pilihan memberi nilai yang sama. Para ulama menganjurkan bacaan yang lebih panjang pada waktu subuh. Alasannya sederhana, namun dalam, karena subuh disaksikan malaikat. Semakin banyak ayat dibaca, semakin banyak pahala yang diangkat. Membaca surah yang terlalu pendek di subuh bukanlah dosa, namun ia bisa menjadi kerugian besar yang tidak disadari. Bayangkan ladang yang luas, namun hanya ditanami sedikit benih, padahal tanah sedang subur dan hujan sedang turun. Subuh adalah ladang paling subur dalam sehari. Sayang sekali jika dilewati dengan bacaan yang minimal. Bukan karena surah pendek tidak mulia, tetapi karena waktu subuh terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Tradisi Rasulullah dan para sahabat adalah memanjangkan bacaan subuh. Bukan untuk memberatkan, tetapi untuk memanfaatkan keutamaan waktu. Rasulullah sering membaca surah yang menggugah kesadaran akhirat. Surah yang mengingatkan tentang kehidupan setelah mati, tentang tanggung jawab manusia, tentang kebesaran Allah. Subuh menjadi waktu membangun arah hidup sebelum dunia mengambil alih perhatian. Sebuah latihan kesadaran yang sangat dalam. Di antara surah yang sering dibaca Rasulullah saat subuh adalah Al-Waqiah. Surah ini menggambarkan pembagian manusia di hari kiamat. Ia mengingatkan bahwa hidup tidak netral. Ada konsekuensi dari setiap pilihan. Membacanya di pagi hari
membuat hati lebih jujur pada diri sendiri, juga lebih tenang dalam menghadapi dunia, karena orientasi hidup sudah diluruskan sejak awal hari. Rasulullah juga membaca surah-surah lain seperti Al-Kahfi, At-Takwir, Ar-Rum dan As-Saffat. Surah-surah ini penuh dengan pesan kebangkitan, perubahan, dan kekuasaan Allah. Membacanya di subuh bukan sekadar rutinitas. Ia adalah dialog antara hamba dan Tuhannya. Dialog yang terjadi saat dunia belum banyak bicara, saat suara hati masih terdengar jelas, dan saat niat masih bisa diluruskan. Selain salat wajib subuh, ada 2 rakaat ringan yang nilainya luar biasa. Salat sunnah qabliyah subuh, 2 rakaat yang sering dianggap remeh. Padahal, Rasulullah bersabda bahwa 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Renungkan kalimat itu perlahan. Dunia dengan segala isinya terasa besar, namun di hadapan Allah, 2 rakaat yang ikhlas jauh lebih bernilai. Mengapa qabliyah subuh begitu istimewa? Karena ia dilakukan di waktu yang berat. Karena ia menjadi tanda kesiapan hati. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan dalam perjalanan, 2 rakaat ini seperti mengetuk pintu rahmat sebelum pintu utama dibuka. Ia melembutkan hati sebelum kewajiban ditegakkan. Dan seringkali, ketenangan hari lahir dari 2 rakaat ini. Sebuah awal yang sederhana, namun menentukan. Ada pula keutamaan besar bagi mereka yang menunaikan subuh secara berjamaah. Rasulullah bersabda bahwa salat subuh berjamaah setara dengan salat semalam suntuk. Betapa luasnya rahmat Allah. Bagi yang tidak sanggup bangun sepanjang malam, Allah beri jalan yang lebih mudah. 1 salat, 1 waktu, 1 keputusan. Namun pahalanya seperti ibadah panjang. Inilah kasih sayang Allah kepada hambanya. Subuh berjamaah bukan hanya tentang pahala. Ia membentuk karakter. Ia melatih keberanian melawan rasa malas. Ia melatih konsistensi. Orang yang mampu menjaga subuh berjamaah biasanya lebih kuat menghadapi hidup, karena ia sudah menang melawan dirinya sendiri sejak pagi. Dan kemenangan terbesar dalam hidup adalah kemenangan atas diri sendiri sebelum menghadapi dunia. Sahabatku yang dicintai Allah, setelah memahami semua ini, kita diajak untuk jujur pada diri sendiri. Bagaimana selama ini kita memperlakukan subuh? Apakah ia prioritas atau sekadar sisa waktu? Apakah ia dilakukan dengan kesadaran atau kebiasaan? Stoik mengajarkan bahwa hidup berubah ketika kesadaran berubah, dan subuh adalah titik paling jujur untuk memulainya. Dari sinilah perjalanan perubahan itu bermula. Sekarang kita masuk pada inti yang sering luput. Pilihan surah dalam salat subuh. Banyak orang mengira urusan bacaan hanyalah masalah selera. Padahal dalam ibadah, ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah melalui kebiasaan beliau. Subuh adalah waktu ketika hati paling jernih dan pikiran belum penuh beban. Maka ayat-ayat yang dibaca di saat itu akan lebih mudah menancap ke dalam jiwa. Jika kita membaca bacaan yang terlalu singkat, kita memang sah, tetapi kehilangan kesempatan untuk disirami cahaya lebih lama. Stoik menyebutnya kehilangan momen emas yang tidak akan kembali. Karena setiap subuh hanya datang sekali, lalu pergi. Disinilah muncul pembahasan tentang surah yang tidak dianjurkan dibaca dalam subuh. Maksudnya bukan haram dan bukan membuat salat batal. Namun para ulama menilai, ada rugi yang halus ketika subuh diisi dengan bacaan yang sangat pendek. Seperti seseorang yang datang ke lautan, tetapi hanya menciduk dengan sendok kecil. Padahal, ombak sedang membawa banyak mutiara. Subuh adalah lautan pahala yang luas, disaksikan malaikat, dan dibukakan pintu keberkahan. Maka sayang bila kita menutupnya cepat-cepat, bukan karena Allah pelit, tetapi karena kita yang terburu-buru. Surah yang sering disebut dalam konteks ini adalah surah-surah yang sangat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sekali lagi, sahabatku, membaca surah ini dalam subuh tetap sah dan tetap berpahala. Namun pada waktu subuh, sunnahnya adalah memanjangkan bacaan, bukan memendekkan. Karena memanjangkan bacaan adalah cara menambah huruf yang naik bersama laporan malaikat. Setiap huruf bernilai kebaikan. Dan kebaikan itulah yang kelak menjadi cahaya. Jika kita memotong bacaan terlalu singkat,
cahaya yang kita kumpulkan juga lebih sedikit. Padahal, tidak ada yang tahu cahaya mana yang akan menyelamatkan kita kelak. Mengapa subuh dianjurkan bacaan panjang? Karena subuh adalah pertemuan dua shift malaikat, malam dan siang. Mereka berkumpul di satu momen yang sama, menyaksikan siapa yang berdiri menghadap Allah. Di saat itulah, bacaan Al-Quran menjadi seperti tanda kehormatan di hadapan langit. Stoik mengajarkan bahwa kedalaman hidup lahir dari kesediaan bertahan dalam hal baik, bukan mencari jalan paling cepat. Dan bacaan panjang adalah latihan bertahan di kebaikan, bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk memuliakan momen. Karena momen ini tidak dimiliki oleh orang yang masih tertidur. Namun ada satu hal yang lebih penting dari panjang atau pendek, kehadiran hati. Bacaan panjang tanpa hati, yang hadir hanyalah suara yang lewat. Sedangkan bacaan yang lebih sedikit, namun dibaca dengan khusyuk, bisa mengubah jiwa. Disinilah keseimbangan itu berada. Kita tidak sedang berlomba memanjangkan salat tanpa makna. Kita sedang belajar menumbuhkan kesadaran dalam ibadah. Subuh adalah waktu terbaik melatih itu. Karena dunia belum bising, dan ketika hati hadir, ayat terasa seperti pesan personal dari Allah. Karena itu, jika engkau menjadi imam, engkau perlu bijak. Sunnah memanjangkan bacaan bukan berarti memaksa makmum hingga berat. Rasulullah memanjangkan dengan cara yang tenang, mengalir, dan menenangkan. Beliau membaca ayat-ayat yang kuat maknanya, namun tidak terburu-buru. Stoik mengajarkan kebajikan selalu berada di tengah, tidak berlebihan, dan tidak meremehkan. Maka bacaan subuh yang baik adalah bacaan yang cukup panjang untuk memberi ruang bagi makna, namun cukup lembut untuk menjaga rahmat pada jamaah. Itulah adab ibadah yang matang, karena ibadah bukan pamer kekuatan, tetapi membangun cahaya. Sahabatku yang dicintai Allah, mari kita jujur, banyak dari kita menyingkat subuh karena ingin cepat kembali ke tidur. Ini manusiawi. Tetapi, perlu disadari, Stoik tidak melarang rasa kantuk, tetapi mengajarkan kita memilih respon. Kantuk adalah perasaan, bukan keputusan. Keputusan ada di tangan kita, dan subuh adalah tempat latihan itu paling nyata. Ketika kita memilih bangun, kita sedang melatih jiwa untuk tidak dikendalikan tubuh. Ketika kita memilih hadir dalam salat, kita sedang melatih hati untuk tidak dikuasai kebiasaan. Ada pula yang menyingkat bacaan karena merasa hidup sudah terlalu berat. Pekerjaan menumpuk, masalah datang, badan lelah, pikiran penuh. Namun justru disitulah subuh menjadi obat. Jika kita mengurangi subuh karena hidup berat, kita seperti mengurangi air saat haus. Kita seperti menutup jendela saat ruangan pengap. Subuh adalah ruang hening yang Allah sediakan agar beban dunia tidak menenggelamkan hati. Ketika engkau berdiri di subuh, engkau sedang berkata, "Aku kembali ke sumber," dan sumber itu tidak pernah kering. Maka, jika selama ini subuhmu terasa kosong, jangan salahkan subuhnya. Periksa cara kita mendekatinya. Apakah kita datang dengan tergesa atau dengan hormat? Apakah kita membaca ayat sekadar lewat atau mencoba memahaminya? Apakah kita menjadikan subuh sebagai kewajiban atau sebagai pertemuan? Stoik mengajarkan bahwa kualitas sesuatu ditentukan oleh kualitas perhatian kita. Subuh bisa menjadi rutinitas hambar atau menjadi momen yang menghidupkan jiwa. Pilihannya ada pada kita. Salah satu cara menghidupkan subuh adalah memilih surah yang membangunkan kesadaran. Surah yang mengingatkan tentang akhir, agar kita tidak tertipu oleh awal. Surah yang mengingatkan bahwa dunia bergerak cepat, dan umur tidak pernah menunggu. Surah yang menanamkan keteguhan, agar kita tidak mudah rapuh. Rasulullah sering memilih surah yang kuat, bukan karena ingin membuat salat lama, tetapi karena ingin membuat hati hidup. Subuh adalah tempat membangun arah sebelum dunia menarik kita ke sana-sini. Dan ayat-ayat itu adalah kompasnya. Jika engkau ingin memulai, tidak perlu langsung membaca satu surah sangat panjang. Mulailah bertahap, tetapi konsisten. Hari ini tambah sedikit, besok tambah sedikit lagi. Yang penting adalah membangun kebiasaan, bukan mengejar kesempurnaan instan. Stoik mengajarkan bahwa perubahan besar lahir dari latihan kecil yang terus diulang.
Subuh adalah latihan harian yang paling kuat. Ketika engkau konsisten, engkau sedang menulis ulang dirimu sendiri. Dan perubahan itu akan terasa perlahan. Seperti fajar yang mengusir gelap tanpa suara. Ada pula satu amalan yang sering menjadi sebab subuh kita kuat. Menjaga tidur. Banyak orang ingin bangun subuh, tapi ia menunda tidur tanpa alasan penting. Banyak orang ingin rajin, tapi ia memilih layar hingga larut malam. Stoik menyebut ini sebagai ketidakdisiplinan yang dibayar mahal keesokan hari. Subuh bukan hanya soal alarm, tetapi soal pilihan sejak malam. Jika engkau memuliakan subuh, engkau akan memuliakan persiapan menuju subuh. Karena kemenangan subuh sering ditentukan sebelum subuh tiba. Sahabatku, jangan meremehkan 2 rakaat qabliyah subuh. Ia adalah kunci yang membuka pintu. Ia membuat hati lebih siap dan tubuh lebih ringan. Rasulullah menilai 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika dunia saja kita kejar sampai lelah, mengapa 2 rakaat ini sering kita tinggalkan? Stoik mengajarkan bahwa orang bijak menukar hal kecil untuk hal besar. 2 rakaat ini kecil di mata dunia, tetapi besar di sisi langit. Dan seringkali, kebesaran hidup dimulai dari hal yang kecil. Jika engkau mampu, jagalah subuh berjamaah. Bahkan, jika hanya sesekali sebagai awal. Karena subuh berjamaah melatih jiwa untuk menang atas kenyamanan, melatih langkah untuk bergerak di saat gelap, melatih hati untuk percaya bahwa cahaya selalu menunggu di ujung ketaatan. Rasulullah menjanjikan pahala seperti salat semalam suntuk, sebuah balasan yang tidak masuk logika dunia. Namun itulah rahmat Allah, melampaui hitungan kita. Dan ketika engkau merasakan nikmatnya, engkau akan mengerti mengapa orang saleh dulu begitu menjaga subuh. Kadang orang berkata, "Aku sibuk, aku kerja, aku capek." Namun malaikat tidak mencatat alasan, malaikat mencatat pilihan. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan hidup kita dibangun oleh pilihan yang berulang. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan semua keadaan, tetapi kita bisa mengendalikan respon kita. Stoik menegaskan, kendali terbaik adalah kendali atas diri sendiri. Subuh adalah tempat latihan kendali itu setiap hari. Dan setiap latihan yang menang akan membuat jiwa semakin kuat. Mari kita bicara tentang cahaya. Rasulullah menjanjikan cahaya di hari kiamat bagi orang yang berjalan dalam gelap menuju masjid. Cahaya itu bukan imajinasi, tetapi balasan yang nyata. Karena di hari itu, manusia benar-benar membutuhkan cahaya. Dunia yang kita cintai hari ini akan ditinggalkan. Harta tidak bisa menerangi, jabatan tidak bisa menuntun, dan pujian manusia tidak bisa menyelamatkan. Yang tersisa hanyalah amal dan rahmat Allah. Subuh adalah salah satu amal yang paling kuat memanggil cahaya itu. Dan cahaya itu juga terasa di dunia. Kadang bukan berupa uang yang banyak, tetapi berupa cukup. Bukan berupa hidup tanpa masalah, tetapi berupa hati yang kuat. Bukan berupa jalan yang selalu mulus, tetapi berupa kemampuan bangkit setiap kali jatuh. Itulah cahaya yang sering tidak terlihat, namun mengubah hidup. Orang yang menjaga subuh sering punya ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena ia memulai hari dengan Tuhan, bukan dengan dunia. Dan siapa yang memulai dengan Tuhan, biasanya tidak mudah hancur oleh dunia. Sahabatku yang dicintai Allah, jaminan Allah bagi orang yang subuh adalah karunia besar. Di dunia modern, manusia mencari jaminan di mana-mana. Asuransi, tabungan, koneksi, dan rencana cadangan. Semua itu boleh, namun tidak ada yang sekuat jaminan Allah. Ketika Allah menjamin, engkau mungkin tetap diuji, tetapi engkau tidak akan ditinggalkan. Engkau mungkin tetap menangis, tetapi engkau tidak akan putus asa. Engkau mungkin tetap lelah, tetapi engkau akan diberi jalan. Subuh adalah pintu jaminan itu. Sekarang kita kembali pada pertanyaan awal. Surah apa yang tidak dianjurkan dibaca di subuh? Jawabannya bukan satu surah haram, melainkan prinsip adab. Surah yang terlalu pendek, ketika kita mampu membaca yang lebih panjang, adalah kerugian yang halus. Karena subuh adalah waktu terbaik memanjangkan bacaan. Namun jika kondisi makmum lemah, jika ada uzur, maka kebijaksanaan tetap utama. Islam tidak dibangun di atas kesulitan,
tetapi dibangun di atas rahmat. Maka pahami ini dengan tenang, bukan dengan keras. Kita sedang belajar memuliakan subuh, bukan membuatnya menakutkan. Jika engkau salat sendirian, engkau punya ruang lebih luas. Engkau bisa memilih surah yang lebih panjang dengan tempo yang tenang. Engkau bisa membaca dengan tartil, memelankan, dan menikmati makna. Jadikan subuh sebagai majelis kecil antara engkau dan Allah. Stoik menyebutnya sebagai waktu terbaik untuk menata pikiran sebelum hari memecah fokus kita. Subuh adalah ruang reset. Di dalamnya, kita bisa kembali menjadi manusia yang jernih. Dan kejernihan itu sering lebih mahal daripada harta. Namun, jika engkau masih sulit, mulai dari satu perubahan kecil. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Jangan menunggu mood datang untuk taat. Karena mood sering datang setelah kita bergerak, bukan sebelum. Bangun saja, ambil wudhu, berdiri, dan biarkan Allah menenangkanmu di tengah salat. Banyak orang ingin tenang dulu baru salat, padahal salatlah yang menenangkan. Banyak orang ingin lapang dulu baru taat, padahal taatlah yang melapangkan. Subuh mengajarkan kita urutan yang benar, dan hidup akan terasa berbeda ketika urutan itu dibenarkan. Sahabatku yang dicintai Allah, jangan biarkan subuhmu hanya menjadi angka di catatan. Jadikan ia pertemuan yang hidup. Bacalah ayat dengan rasa, bukan sekadar suara. Berdoalah seolah ini subuh terakhir, karena tidak ada yang bisa menjamin kita bertemu subuh esok. Stoik selalu mengingatkan tentang kefanaan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat hidup lebih bermakna. Subuh adalah tempat terbaik mengingat itu, karena ia datang di ujung malam, mengingatkan bahwa gelap pasti berakhir, dan hidup pun demikian. Jika selama ini engkau merasa jauh, subuh adalah jalan pulang yang paling lembut. Ia tidak butuh panggung, ia tidak butuh penonton. Ia hanya butuh satu langkah kecil dari tempat tidur ke sajadah, dan langkah kecil itu sering lebih besar dari perjalanan jauh yang tidak pernah dimulai. Allah tidak menuntut kita menjadi malaikat. Allah menuntut kita menjadi hamba yang kembali, dan subuh adalah panggilan kembali itu setiap hari. Panggilan yang lembut, namun menentukan. Maka mulai besok, buatlah satu janji kecil pada dirimu. Bukan janji yang berat, tetapi janji yang jujur. Bangun subuh tepat waktu, jangan menawar. Jika bisa, tambahkan qabliyah. Jika bisa, pilih surah yang sedikit lebih panjang. Jika bisa, hadirkan hati lebih lama. Ini bukan tentang mengejar pujian, tetapi tentang menyelamatkan jiwa. Karena jiwa yang tidak diberi cahaya akan mudah gelap, dan cahaya subuh adalah salah satu cahaya paling kuat dalam hidup seorang mukmin. Sahabatku yang dicintai Allah, subuh bukan hanya ibadah ritual, tetapi fondasi batin. Ia seperti paku yang menancap kuat di awal hari, agar jiwa tidak mudah goyah. Orang yang menjaga subuh akan lebih tahan menghadapi tekanan hidup, bukan karena masalahnya lebih sedikit, tetapi karena hatinya lebih kuat. Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada dunia yang tenang, melainkan pada jiwa yang siap. Subuh melatih kesiapan itu setiap hari. Tanpa sadar, ia membentuk karakter yang kokoh. Perhatikan orang-orang yang meremehkan subuh. Hidup mereka sering terasa terburu-buru. Pagi dimulai dengan panik, pikiran meloncat ke sana kemari. Hari dijalani tanpa arah yang jelas. Ini bukan kebetulan, melainkan akibat. Subuh adalah titik hening yang seharusnya menenangkan jiwa sebelum dunia berisik. Ketika titik itu hilang, jiwa kehilangan pusatnya, dan hidup pun terasa lebih berat dari seharusnya. Stoik berkata, hari yang baik dimulai dengan pikiran yang tertata. Islam mengajarkan, hari yang baik dimulai dengan sujud. Dua jalan ini bertemu di satu titik, kesadaran. Subuh adalah waktu kesadaran paling murni. Tidak ada tuntutan manusia, tidak ada suara pujian atau celaan. Hanya engkau dan Tuhanmu. Disitulah jiwa belajar jujur. Jujur tentang lelah, takut, dan harapan. Ketika engkau berdiri di subuh, engkau sedang memilih nilai. Nilai untuk mendahulukan Allah dibanding kenyamanan. Nilai untuk bangun meski tubuh ingin rebah. Nilai untuk hadir meski dunia belum menuntut apapun. Nilai ini akan terbawa sepanjang hari. Orang yang memulai dengan nilai akan hidup lebih terarah.
Orang yang memulai dengan nafsu akan mudah terseret. Sahabatku, jangan anggap subuh sekadar kewajiban yang harus selesai. Anggap ia sebagai pertemuan penting. Pertemuan yang menentukan nada seluruh hari. Jika pertemuan ini dilakukan dengan tenang, hari akan mengalir lebih ringan. Jika pertemuan ini dilakukan dengan tergesa, hari sering terasa sempit. Stoik menyebutnya efek awal. Islam menyebutnya keberkahan. Dua istilah berbeda, satu makna yang sama. Ada orang yang rajin salat, tetapi subuhnya sering kosong dari makna. Ia hadir dengan tubuh, tetapi hatinya tertinggal di kasur. Ini bukan dosa besar, tetapi kehilangan besar. Karena subuh adalah saat hati paling mudah disentuh. Sedikit ayat bisa menguatkan seharian. Sedikit doa bisa menenangkan banyak kegelisahan. Namun jika dilewati tanpa sadar, semua itu hilang. Dan kita baru menyadarinya ketika hari terasa berat. Karena itu para ulama menasihati, jangan tergesa keluar dari subuh. Duduklah sejenak setelahnya. Diamlah walau sebentar. Biarkan ayat yang dibaca meresap. Stoik mengajarkan refleksi pagi. Islam mengajarkan zikir pagi. Keduanya melatih kehadiran batin. Dari kehadiran itulah ketenangan lahir. Dan ketenangan adalah modal hidup yang mahal. Sahabatku yang dicintai Allah, subuh juga membentuk cara kita memandang waktu. Orang yang menjaga subuh akan lebih menghargai waktu. Ia tahu betapa sulitnya bangun, maka ia enggan menyia-nyiakan. Ia tahu betapa berharganya pagi, maka ia lebih tertib. Tanpa sadar, subuh mengajarkan disiplin lembut. Disiplin yang tidak dipaksakan, tetapi ditumbuhkan. Dan disiplin seperti inilah yang bertahan lama. Jika engkau ingin hidupmu lebih teratur, perbaiki subuhmu. Jika engkau ingin pikiranmu lebih jernih, perbaiki subuhmu. Jika engkau ingin hatimu lebih kuat, perbaiki subuhmu. Banyak orang mencari motivasi kemana-mana, padahal sumber kekuatan ada di sajadah subuh. Dunia menawarkan solusi cepat. Subuh menawarkan akar yang kuat. Stoik memilih akar, bukan daun. Islam pun demikian. Subuh juga mengajarkan tentang kesendirian yang sehat. Di saat kebanyakan manusia tidur, engkau berdiri sendiri. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan. Hanya kesunyian dan niat. Ini melatih jiwa agar tidak bergantung pada pengakuan manusia. Stoik menyebutnya kebebasan dari validasi. Islam menyebutnya ikhlas. Dua jalan, satu tujuan. Sahabatku, banyak orang merasa kuat ketika dilihat orang lain, namun lemah ketika sendirian. Subuh membalik keadaan itu. Ia menguatkan saat sendiri, bukan saat ramai. Dan orang yang kuat dalam kesendirian akan lebih stabil di keramaian. Karena ia tidak hidup dari pandangan manusia, ia hidup dari hubungan dengan Tuhannya. Inilah kekuatan yang tidak mudah runtuh. Perhatikan pula doa-doa yang dipanjatkan di subuh. Doa di waktu ini lebih jujur. Tidak banyak drama. Tidak banyak tuntutan, yang ada hanya permohonan sederhana, kekuatan, ketenangan, dan petunjuk. Doa seperti inilah yang sering dikabulkan, karena ia lahir dari hati yang tunduk, bukan dari ego yang menuntut. Subuh membersihkan cara kita meminta. Stoik mengajarkan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Islam mengajarkan tawakal. Keduanya menemukan rumahnya di subuh. Di saat itu, kita menyerahkan hari yang belum terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan datang. Namun kita memilih percaya. Percaya bahwa Allah lebih tahu. Percaya bahwa apapun yang terjadi, kita tidak sendirian. Sahabatku yang dicintai Allah, orang yang menjaga subuh akan lebih mudah bersabar. Karena setiap hari ia melatih menahan diri, menahan kantuk, menahan malas, menahan keinginan. Kesabaran kecil ini akan menyiapkan kesabaran besar. Ketika ujian datang, ia tidak langsung runtuh, karena jiwanya sudah terbiasa menunduk. Dan jiwa yang terbiasa menunduk jarang patah. Banyak orang ingin hidupnya berubah drastis, namun mereka lupa perubahan besar jarang datang dari langkah besar. Ia datang dari kebiasaan kecil yang konsisten. Subuh adalah kebiasaan kecil dengan dampak besar. Ia tidak langsung mengubah dunia, tetapi ia mengubah cara kita berdiri di dunia. Dan itu jauh lebih penting. Sahabatku, jika hari-harimu terasa kosong, coba periksa subuhmu. Jika hatimu sering gelisah,
coba periksa subuhmu. Jika doamu terasa berat, coba periksa subuhmu. Bukan karena subuh solusi ajaib, tetapi karena ia menyambungkanmu kembali ke sumber. Dan manusia yang terhubung dengan sumber jarang kehilangan arah. Meski jalannya berliku, subuh juga mengajarkan tentang kerendahan hati. Kita berdiri saat dunia belum meminta apa-apa dari kita. Kita sujud sebelum manusia menilai kita. Ini menata ulang posisi hati, bahwa nilai kita bukan dari apa yang kita capai, tetapi dari kepada siapa kita berserah. Stoik menyebutnya mengingat batas diri. Islam menyebutnya ubudiyah. Sahabatku yang dicintai Allah, jangan tunggu hidupmu rapi untuk menjaga subuh. Justru subuhlah yang akan merapikan hidupmu. Jangan tunggu hatimu tenang untuk salat. Justru salatlah yang menenangkan hatimu. Banyak orang terjebak menunggu kondisi ideal. Padahal kondisi ideal lahir dari ketaatan. Subuh mengajarkan itu dengan sederhana. Jika engkau jatuh, bangkitlah di subuh. Jika engkau lelah, pulanglah di subuh. Jika engkau bingung, diamlah di subuh. Subuh adalah tempat pulang yang tidak menghakimi. Allah tidak bertanya mengapa engkau jatuh. Allah hanya menunggu engkau kembali, dan subuh adalah pintu kembali yang paling lembut. Sahabatku, semakin lama engkau menjaga subuh, semakin engkau mengerti nilainya. Ia bukan beban, tetapi kebutuhan. Ia bukan rutinitas, tetapi napas. Tanpa subuh, jiwa terasa sesak. Dengan subuh, hidup terasa lebih lapang. Dan lapang itu bukan datang dari dunia, tetapi dari dalam. Orang yang menjaga subuh sering tampak biasa di mata manusia. Tidak selalu kaya, tidak selalu terkenal. Namun di dalam dirinya ada keteguhan. Ia tidak mudah goyah oleh omongan. Ia tidak mudah iri oleh pencapaian orang lain. Karena ia memulai harinya dengan ukuran langit, bukan ukuran manusia. Dan ukuran langit selalu lebih adil. Stoik mengajarkan, jangan menunda hidup baik sampai besok. Islam mengajarkan, jangan menunda taat sampai nanti. Subuh adalah latihan menolak penundaan. Ketika azan berkumandang, tidak ada negosiasi panjang. Hanya keputusan, dan keputusan inilah yang membentuk karakter. Karakter yang teguh tidak lahir dari wacana, tetapi dari tindakan kecil yang diulang. Sahabatku yang dicintai Allah, jangan remehkan satu subuh, karena satu subuh bisa menjadi pembeda. Pembeda antara hari yang dijalani dengan sadar atau dengan reaktif. Pembeda antara jiwa yang memimpin atau nafsu yang menguasai. Pembeda antara hidup yang diarahkan atau hidup yang diseret. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan kecil saat fajar. Jika hari ini engkau masih tertatih menjaga subuh, jangan menyerah. Allah tidak mencintai kesempurnaan instan. Allah mencintai usaha yang jujur. Bangunlah lagi besok. Gagal hari ini tidak menghapus pahala niatmu. Subuh mengajarkan ketekunan, bukan kesempurnaan. Dan ketekunan selalu lebih kuat. Sahabatku yang dicintai Allah, kita akan melanjutkan perjalanan ini lebih dalam lagi. Kita akan membahas bagaimana subuh membentuk rezeki, hubungan, dan ketenangan jangka panjang. Karena subuh bukan hanya urusan akhirat, ia juga mengubah cara kita hidup di dunia. Tetaplah bersama kami di Kata Abadi. Karena semakin kita memahami subuh, semakin kita memahami diri kita sendiri. Sahabatku yang dicintai Allah, subuh tidak hanya membentuk hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan manusia. Orang yang menjaga subuh biasanya lebih tenang dalam bersikap. Ia tidak mudah terpancing emosi. Ia tidak reaktif terhadap hal-hal kecil, karena jiwanya sudah ditenangkan sejak awal hari. Stoik menyebutnya pengendalian diri. Islam menyebutnya sakinah. Banyak konflik lahir, bukan karena masalah besar, tetapi karena hati yang lelah. Subuh mengurangi kelelahan itu sebelum ia menumpuk. Dengan subuh, hati seperti diisi ulang. Energi batin kembali penuh, maka ucapan lebih terjaga, sikap lebih lembut, dan keputusan lebih bijak. Ini bukan kebetulan. Ini buah dari ibadah yang konsisten. Subuh bekerja pelan, tetapi dalam. Sahabatku, rezeki juga memiliki hubungan dengan subuh. Bukan sekadar jumlah, tetapi keberkahannya. Ada rezeki yang banyak, namun terasa sempit. Ada rezeki yang sederhana, namun terasa cukup. Subuh
sering menjadi pembeda di antara keduanya. Karena keberkahan turun bersama ketaatan, dan subuh adalah ketaatan yang paling berat, namun paling jujur. Stoik mengajarkan hidup selaras dengan hukum alam. Islam mengajarkan hidup selaras dengan perintah Allah. Subuh adalah titik temu keduanya. Tubuh manusia memang diciptakan selaras dengan fajar. Jiwa manusia pun dikuatkan di waktu itu. Maka orang yang melawan subuh sering melawan fitrahnya sendiri. Dan melawan fitrah selalu melelahkan. Sahabatku yang dicintai Allah, subuh juga mendidik kita tentang prioritas. Di awal hari, kita diajak memilih Allah dulu atau dunia dulu. Dan pilihan ini akan menentukan sisa hari. Jika Allah didahulukan, dunia lebih tertib. Jika dunia didahulukan, hati sering kacau. Subuh adalah latihan memilih dengan sadar. Orang yang menjaga subuh akan lebih mudah berkata tidak. Tidak pada maksiat, tidak pada hal sia-sia, tidak pada godaan yang merusak arah hidup. Karena sejak pagi, ia sudah menegaskan sikap batinnya. Stoik menyebutnya hidup dengan prinsip. Islam menyebutnya istiqomah. Keduanya lahir dari disiplin pagi. Sahabatku, subuh mengajarkan kita tentang kesetiaan. Kesetiaan pada janji kepada Allah. Janji yang diucapkan bukan dengan kata, tetapi dengan langkah menuju sajadah. Kesetiaan ini membentuk karakter yang kokoh. Orang yang setia pada subuh biasanya setia pada tanggung jawab lain. Karena ia terbiasa menepati yang paling berat. Banyak orang mencari ketenangan dengan hiburan. Namun hiburan hanya menunda gelisah, bukan menyembuhkannya. Subuh berbeda. Ia menyentuh akar kegelisahan. Ia menguatkan hubungan dengan Sang Pengatur. Dari hubungan inilah ketenangan lahir. Tenang yang tidak bergantung pada keadaan luar. Sahabatku yang dicintai Allah, jangan anggap subuh sebagai target berat. Anggap ia sebagai teman setia. Teman yang membangunkanmu saat engkau lalai. Teman yang mengingatkanmu sebelum dunia menuntut. Teman yang menenangkanmu sebelum masalah datang. Subuh tidak memaksa, ia memanggil. Dan panggilan itu penuh kasih. Jika suatu hari engkau merasa jauh dari Allah, lihatlah subuhmu. Jika suatu hari engkau merasa dekat, lihatlah subuhmu. Karena subuh sering menjadi barometer iman. Bukan karena iman hanya di situ, tetapi karena subuh paling jujur. Tidak bisa dipamerkan, tidak bisa direkayasa. Hanya niat dan kesungguhan. Stoik mengajarkan hidup sederhana agar jiwa tidak terbebani. Islam mengajarkan qanaah agar hati tidak rakus. Subuh mendidik keduanya. Di waktu itu, kita belajar cukup. Cukup dengan sajadah, air wudhu, dan doa singkat. Dari kesederhanaan itu, jiwa menjadi ringan. Sahabatku yang dicintai Allah, orang yang terbiasa bangun subuh akan lebih siap menghadapi perubahan. Ia sudah dilatih keluar dari zona nyaman setiap hari. Maka perubahan hidup tidak terlalu mengejutkan, karena ia terbiasa melawan rasa malas. Subuh adalah latihan adaptasi paling lembut, namun konsisten. Jika engkau ingin hidupmu lebih bermakna, perbanyaklah momen hening. Subuh adalah hening yang diberkahi. Di sana engkau bisa mendengar suara hatimu sendiri. Di sana engkau bisa mengakui kelemahanmu. Dan di sana engkau bisa menyerahkan bebanmu. Dunia jarang memberi ruang seperti ini. Sahabatku, jangan ukur keberhasilan subuh dari rasa khusyuk semata. Ada hari khusyuk, ada hari biasa saja. Yang penting adalah kehadiran. Karena Allah menilai kesetiaan, bukan perasaan. Subuh mengajarkan tetap datang, meski hati naik turun. Dan itulah iman yang matang. Banyak orang kuat di awal, lalu lemah di tengah. Subuh melatih konsistensi. Setiap hari, panggilannya sama, tantangannya sama. Namun kita tetap datang. Dari pengulangan inilah keteguhan lahir. Stoik menyebutnya latihan jiwa. Islam menyebutnya mujahadah. Sahabatku yang dicintai Allah, suatu hari nanti kita akan menoleh ke belakang. Kita akan bertanya, apa yang paling menjaga hidupku? Dan seringkali jawabannya bukan harta atau jabatan, tetapi satu kebiasaan kecil yang konsisten. Bangun sebelum fajar, bersujud dalam sunyi, itulah subuh. Jika engkau ingin dikenang sebagai pribadi yang tenang, jujur, dan kuat,
Jaga subuhmu, karena subuh membentuk karakter tanpa disadari. Ia bekerja di balik layar, tidak terlihat, tetapi terasa. Dan perubahan seperti inilah yang bertahan lama, bukan perubahan instan, sahabatku. Tidak semua orang diberi taufik untuk menjaga subuh. Maka, jika hari ini engkau masih diberi kemampuan, syukurilah. Jangan sombong, jangan merasa aman, karena taufik bisa dicabut jika diremehkan. Subuh mengajarkan rendah hati bahwa semua ini karena izin Allah. Ketika dunia terasa terlalu bising, kembalilah ke subuh. Ketika hati terasa terlalu penuh, kembalilah ke subuh. Ketika arah hidup terasa kabur, kembalilah ke subuh. Ia seperti kompas batin, selalu menunjuk ke arah yang benar. Selama kita mau mengikutinya, sahabatku yang dicintai Allah, tidak ada hidup tanpa ujian. Namun, ada hidup dengan cahaya. Subuh adalah salah satu sumber cahaya itu. Ia tidak menghilangkan masalah, tetapi menerangi jalan. Dan orang yang berjalan dengan cahaya, tidak mudah tersandung. Meski jalannya panjang, jika engkau ingin meninggalkan warisan terbaik untuk keluargamu, ajarkan subuh. Bukan dengan ceramah panjang, tetapi dengan teladan. Anak yang melihat orang tuanya bangun subuh, akan menyimpan itu dalam ingatan. Dan suatu hari, ia akan menirunya. Inilah amal jariah yang sunyi, namun kuat. Stoik berkata, hidup ini singkat. Islam berkata, hidup ini ujian. Subuh mengingatkan keduanya setiap hari, bahwa waktu terbatas, bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru, dan bahwa kita belum tentu diberi esok. Kesadaran ini membuat hidup lebih bermakna. Sahabatku yang dicintai Allah, jika hari ini subuhmu masih bolong-bolong, jangan putus asa. Perjalanan iman bukan garis lurus. Yang penting adalah kembali bangun, kembali sujud, kembali berdoa. Allah mencintai hamba yang kembali, dan subuh adalah jalan kembali paling awal. Sahabatku yang dicintai Allah, jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Jadikan subuh sebagai janji sunyi antara engkau dan Allah. Dan jika perenungan seperti ini menemanimu, tetaplah bersama kami di Kata Abadi. Like, bagikan, dan subscribe, agar cahaya ini terus menyebar. Karena satu hati yang terjaga bisa menjadi sebab banyak hati lain kembali kepada Allah.